bukan demonologi. Katekismus. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat senantiasa. Seperti biasa, be blessed as always. Salve, salve semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Yesus sungguh telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ya, dia sungguh telah bangkit. Haleluya. Ya, selamat Paskah semuanya ya. Baik, kita mau mulai dengan doa terlebih dahulu, seperti biasa. Sambil menunggu teman yang lain ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam yang berrahmat ini, di mana kami semua Kau undang untuk hadir, untuk mendengarkan pewartaan-Mu, untuk memperdalam lagi iman kami di dalam Katekismus Gereja Katolik yang luar biasa ini. Kau tuntun kami Tuhan, Kau buka mata hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Dan pada malam ini kami mau mendalami 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Bilang Kau tuntun kami untuk mengerti kepenuhan-Mu, kekayaan-Mu, rahmat-rahmat-Mu yang menyertai anak-anak-Mu di dunia ini, di dalam gereja-Mu. Bunda Maria doakan kami, Santo Mikael Malaikat Agung berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala kendala, segala gangguan yang mungkin akan dilepaskan oleh panah-panah si jahat terhadap live kami pada malam hari ini, yang bermaksud tidak menggagalkan pewartaan Tuhan. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, kita tentu setiap minggu malam seharusnya ya, ini karena kita pindah ke Senin, karena kemarin minggu Paskah, Min pikir selain Mimin juga ada acara keluarga, juga pasti kalian ada yang tidak sempat misa pagi, akhirnya pergi ke misa sore atau misa malam begitu, kan? Jadinya sudah kita pindah Senin saja, begitu. Dan sebelumnya, selamat Paskah semuanya. Yesus telah bangkit. Yes, dia sungguh telah bangkit. Haleluya, supaya semoga membangkitkan juga iman
harapan dan kasih kita yang semakin bernyala terhadap kehendak-Nya, rencananya yang ajaib bagi masa depan kita. Amin. Baik teman-teman, kita di sini akan mendalami 7 sakramen gereja. Tapi semoga malam ini kita sanggup menghabiskan pembahasan yang pertama, yaitu sakramen baptis, ya. Baik. Nah, dengan demikian, mari stop senyum-senyum, tetap diberkati. Kita dengarkan pewartaan firman. Oke, baik. Kita lihat artikel 12:10. Sakramen-sakramen perjanjian baru, ya, ditetapkan oleh Kristus. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya kepada Mimin, Min, kenapa bilangnya syarat masuk surga adalah menerima sakramen? Di mana itu di dalam kitab suci, Min? Nah, sebenarnya tidak ditunjukkan atau dikatakan atau dikalimatkan dengan persis bahwa kamu harus menerima sakramen untuk masuk surga. Atau mungkin maksudnya dia lebih tenang, lebih damai kalau menemukan kata-kata tersebut ada di dalam kitab suci, begitu kan? Jadi seperti letter lux hendak mengerti kitab suci secara harfiah. Nah, ya begitu. Nah, sebenarnya seluruh sakramen itu, ya 7 sakramen tersebut ada semua di dalam kitab suci. Mari kita kuat, ya. Baik. Sakramen-sakramen perjanjian baru ditetapkan oleh Kristus tadi, ya. Ada 7 sakramen. Apa saja? Ada yang masih ingat? Atau ada yang pernah menerima ke-7-7-nya? Ya. Damai sejahtera bagimu sekalian, ya. Damai sejahtera bagi kita semua, ya. Nah, kita lihat di sini, yaitu sakramen pertama adalah pembaptisan. Sakramen baptis. Nah, ya, ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau ikut kamu, dan setelah menerima beberapa inisiasi atau masa pengajaran untuk mereka yang akan dibaptis dewasa, kecuali baptis bayi, ya, nanti akan dijelaskan perbedaan baptis bayi dan baptis dewasa. Nah, kemudian setelah itu baru menerima pembaptisan. Setelah itu menerima penguatan atau krisma. Nah, sementara baptis dan krisma itu hanya kita terima sekali saja seumur hidup, ya, tidak boleh diulang. Nah, untuk Ekaristi kita akan menerimanya bahkan boleh setiap hari di dalam misa harian. Nah, di sini siapa yang pernah atau bahkan sering atau bahkan sampai sekarang suka ikut misa harian di gereja setiap pagi? Biasanya jam berapa? Kalau di parokinya Mimin jam berapa ya? Jam 5.45 kalau nggak salah. Jam setengah 6. Setengah 6 sampai jam setengah jam aja biasanya. Setengah jam lebih dikit lah. Selesai. Karena misalnya tanpa lagu, tanpa musik. Jadi cepet. Bahagia sekali ya kalau kita semua diundang dan punya kemampuan untuk menghadiri setiap misa pagi, ya, terutama untuk mereka yang rumahnya tidak begitu jauh dari gereja. Wah, itu pasti bahagia sekali bisa terima tubuh Kristus setiap hari, ya. Mimin pun kalau seandainya di samping Mimin ternyata gereja Katolik, ya begitu kan, pasti tiap pagi Mimin berusaha sekuat tenaga untuk bangun untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Makin sering menerimanya, tentu itu makin baik untuk pertumbuhan rohani seperti yang dialami para biarawan-biarawati, ya. Ya, tapi kenyataannya di samping rumah Mimin, ya nggak jauh beberapa meter adalah gereja saudara kita Protestan. Jadi Mimin nggak bisa mampir ke sana, ya. Ya, Anda belum beruntung, kata kalimat kerennya. Oke, berikutnya sakramen pengakuan dosa. Nah, ini juga boleh berkali-kali. Terus sakramen pengurapan orang sakit. Nanti kita akan jelaskan satu-satu berikutnya, ya. Kita akan fokus di sini untuk sementara ini sakramen baptis. Nah, tapi kita ulik sedikit saja sakramen pengurapan orang sakit, apalagi tahbisan imamat. Nah, dan juga terakhir perkawinan. Nah, ketujuh sakramen ini mencakup semua tahap dan saat-saat penting kehidupan seorang Kristen. Jadi sakramen tersebut memberikan kelahiran dan pertumbuhan, juga memberikan penyembuhan,
dan perutusan kepada iman orang Kristen. Ya, jadi ada semacam keserupaan antara kehidupan kodrati, ya, kehidupan kodrati ya, yang fisik, yang jasmaniah gitu, dan tahap kehidupan rohani, yang spiritual, yang rohani lah begitu ya. Jadi adi kodrati mengatasi kodrat. Nah, jadi dengan ketujuh sakramen itu, gereja mengharapkan pertumbuhan setiap iman umatnya itu seimbang jasmani dan rohani, begitu ya. Maka kita akan menjadi anggota tubuh Kristus yang utuh dengan akal budi dan kehendak kita yang diberkati jasmani dan rohani, sebagaimana yang menjadi tujuan penciptaan kita ya. Baik, mantap, luar biasa. Oke, kita lanjutkan 12:11. Kalau seandainya di antara kalian ada yang tersentuh dengan butir-butir ini, silakan di screenshot saja untuk mereka yang tidak punya katekismus. Tapi kalau punya katekismus ya baik, bisa dibikin sendiri, di foto sendiri. Nah, siapa tahu pingin diposting sebagai VT ya, karena luar biasa setiap apa yang diulik bersama ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sesuai dengan analogi ini akan dibicarakan pertama-tama 3 sakramen inisiasi Kristen. Oke, kita akan berbicara dulu tentang 3 sakramen inisiasi Kristen di bab 1 ya. Nanti kita akan pecah dari bab 1 dan bab 2 dan juga bab 3. Sakramen yang dimaksud dengan inisiasi Kristen adalah, ya pasti kalian semua sudah tahu ya. Nah, itu udah pada betul jawabannya itu. Apa aja, Min? Nah, ada di sini nih, yaitu baptis, penguatan, dan ekaristi. Itu sakramen inisiasi Kristen. Ya. Nah, nanti kita akan dalami. Oke. Lalu bab 2 adalah tentang sakramen penyembuhan. Nah, ini pembahasannya akan lebih asik mungkin, terutama menjadi kabar gembira bagi mereka yang mengalami sakit ya. Dan akhirnya sakramen-sakramen yang diperuntukkan bagi persekutuan dan perutusan umat beriman bab 3. Nah, begitu. Urutan ini bukan kemungkinan satu-satunya, melainkan memperlihatkan bahwa sakramen-sakramen ini membentuk satu keseluruhan organis. Jadi bukan organis pemain organ itu ya. Organis itu artinya sekumpulan orang-orang yang hidup dengan tugas masing-masing. Jadi organis itu organ-organ, atau mungkin kalian pernah dengar istilah organiknya, begitulah. Di mana setiap sakramen mendapat tempatnya yang penting bagi kehidupan. Di dalam organisme ini, jadi organisme ya, sesuatu yang hidup gitu. Ekaristi sebagai sakramennya segala sakramen itu mendapat tempat khusus. Semua sakramen yang lain diarahkan kepadanya sebagai tujuannya. Thomas Aquinas, nanti kita akan lihat ya. Ekaristi sebagai pusat. Ya, di mana semua sakramen-sakramen yang lain itu yang muncul kemudian dari padanya. Oke. Min, bukunya apa ini, Min? Bukunya itu seperti yang dikatakan Bang Heo. Katekismus Gereja Katolik. Ini ada di stiker atas ini. Nah, Katekismus Gereja Katolik ya. Mantap juga. Mimin setiap ada yang bertanya, Min, ini bukunya apa, Min? Langsung Mimin terbakar oleh nyala semangat. Wah, emang menarik ya pembahasan ini ya. Kok ada yang nanya bukunya begitu? Wah, semoga dilanjutkan, di follow up dengan membeli bukunya ya. Orang Katolik harus punya Katekismus Gereja Katolik setelah kitab suci. Oke? Amin ya. Nah, kita lanjutkan. Sakramen-sakramen inisiasi Kristen. On the way, kata Exercitus Christi. Ada penjelasan sakramen perkawinan, Min? Tentu saja ada, tapi kita belum buru-buru sampai di sana ya. Apa ini? Owan YK. Kecuali kalau kamu memang buru-buru mau kawin ya. Makanya dengerin sampai habis. Nanti kita akan sampai ke sana ya, Owan. Sabar. Belanda masih jauh.
Oke, sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Seperti yang telah kita sebut tadi ya, apa saja itu? Yaitu pembaptisan, penguatan atau krisma, dan ekaristi. Ini yang meletakkan dasar-dasar kehidupan Kristen ya. Oke. Dianugerahi oleh rahmat Kristus, manusia diberi bagian dalam kodrat ilahi. Jadi, sakramen ini adalah yang mengalirkan rahmat kepada anggota-anggota tubuh Kristus itu. Tanda kehadiran Allah, sarana keselamatan dari Allah Bapa, dan tanda persatuan antara kita dengan Dia dan juga dengan seluruh umat manusia. Jadi, lewat sakramen-sakramen itu Allah bekerja di dalam gerejanya, mendampingi, menghidupkan, memberi tuntunan, dan segala karunia-karunia tercurah melalui sakramen-sakramen ini. Nah, dalam hal ini terdapat keserupaan tertentu dengan jadinya, ya, jadi menjadi anggota tubuh Kristus di dalam sakramen baptis, bertumbuh di dalam sakramen ekaristi, ya, karena sakramen ekaristi itu setiap misa yang kita alami, setiap komuni yang kita terima dan kita makan minum, itu membuat kita bertumbuh di dalam rahmat dan dikuatkannya kehidupan kodrati itu, ini sakramen krisma, ya. Semua itu terjadi berkat sakramen inisiasi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa saja sih sakramen inisiasi Kristen? Kalian sudah tahu ya, yaitu sakramen-sakramen yang meletakkan dasar-dasar kehidupan Kristen. 3 sakramen paling awal dalam kehidupan Kristen. Apa saja tadi? Pembaptisan, krisma atau penguatan, dan ekaristi. Ya, ini dihafalkan. Siapa tahu di tengah jalan ketemu guru agama ntar ditanya. Oke, baik. Anak yang hilang telah kembali, kata Andre. Andre nggak hilang kok, nggak kemana-mana. Andre ada di sekitar HP ini, muter-muter kadang di sini, di atas, di bawah, samping. Gimana Andre pekerjaannya di Bali? Di-bless selalu ya, diberkati selalu ya. Semoga menjadi berkat bagi umat di Bali. Amin. Min, mau tanya, mereka atlet bela diri, maksudnya gimana ini? Atlet tinju dan model yang menggunakan bikini itu dosa nggak sih, Min? Mimin tahu dong kerjaan mereka, gitu ya. Atlet bela diri, sejauh itu olahraga, ya maksudnya olahraga ya. Kalau Mimin secara pribadi nggak suka yang beradu, olahraga yang tinju-tinju pukul-pukul temannya, Mimin nggak suka. Mimin juga nggak berani mengatakan atau mengadili bahwa itu dosa gimana ya. Aduh. Nah, seperti tinju ya. Tapi kalau sekedar bela diri itu kan sebenarnya seni ya. Art seperti menurut Mimin itu artnya. Tapi kalau sudah masuk ke tinju, Mimin secara pribadi ini ya nggak suka nontonnya. Terlepas itu apakah dosa atau tidak dosa, Mimin aja udah nggak suka gitu ya. Kok manusia saling menyakiti gitu kan dalam pikiran Mimin. Terus model yang pakai bikini ya, ya sebenarnya itu juga kalau kita melihat tubuh kita adalah bait Roh Kudus ya, bukan untuk dipamerkan ya. Masih maksudnya begini, masih ada cara lain di mana kita bisa mempromosikan barang orang lain, tidak mesti yang memamerkan lekuk-lekuk tubuh tertentu begitu kan. Nah, pasti selalu banyak cara jalannya bagi kita orang Kristen tentunya. Nah, untuk oknum tertentu yang walaupun dia mungkin saja beragama Kristen tetapi hidup di dunia komersil seperti itu ya akhirnya terseret, terbawa begitu ya. Oke. Ya, nah ini ada pandangan dari ini juga, dari budaya juga ya, tentang Andre. Dia bilang di Papua orang Katolik masih pakai koteka. Nah, ini juga tergantung bagaimana budaya lain memandang ya. Nah, ini pandangan menarik juga, ini memperkaya kita. Nah, bagi mereka memang itu pakaian mereka, sedangkan bagi kita, kok begitu ya, kok begini ya. Nah, ini menjadi subjektif lagi ya. Yang paling tahu dosa atau tidak hati kita sendiri. Apakah kita memandangnya sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan apapun bagi diri kita? Begitu kan?
atau ternyata berefek samping sampai nggak bisa tidur. Nah, ya begitu. Kerjaan saya hektik min, kata Andre. KTK itu apa bang? Wah, nggak tahu KTK ya. Nanti boleh di googling itu. Yang penting jangan skrupel iman aja sih ya kau. Ya, lagi pula kalau seandainya itu ternyata membuat kita nggak kuat, ya jangan ditonton begitu. Ya, memang seperti itulah dunianya. Mau gimana lagi? Ya, kita kan sebisa mungkin mendidik secara rohani apa yang baik, apa yang tidak baik ya. Oke, baik. Tapi memang cara pandang budaya juga sesuatu yang berbeda ya. Nah, tapi hati kita yang paling tahu bagaimana. Nah, tentunya orang di Papua itu bukan mau pamer body, memang pakaian mereka seperti itu. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Dianugerahi oleh rahmat Kristus, manusia diberi bagian dalam kodrat ilahi. Oke, dalam sakramen. Dan lewat sakramen tadi ya, kita mendapatkan rahmat Kristus. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi kisah. Tidak bisa, tidak. Hanya lewat sakramen kita bisa mendapatkan rahmat Kristus. Ya, tidak bisa ditawar-tawar kisah. Tidak bisa, tidak itu. Ya. Setelah dibaptis, apalagi setelah dikuatkan dan menerima sakramen Ekaristi, atau bahkan kedudukan urutannya bisa berbeda ya. Misalnya begini, untuk kita yang dibaptis sejak kanak-kanak ya, seperti Mimin juga salah satunya, dibaptis dulu sejak masih bayi. Nah, kemudian belajar agama, jadi katekese sesudahnya ya. Nah, setelah usia tertentu, kan biasa begitu tuh dalam gereja Latin ya, krismanya dipisah sama pembaptisan. Sementara di gereja Timur, krismanya disatukan. Nah, setelah dia bisa menimbang-nimbang, setelah dia bisa sedikit banyak menggunakan akal budinya, kemudian baru krisma. Begitu, dikuatkan dengan krisma. Ya. Nah, dikatakan di sini apa? Dalam hal ini terdapat keserupaan tertentu dengan jadinya, bertumbuhnya, dan dikuatkannya kehidupan rohani itu. Oke. Kita geser. Skrupel iman. Ayo jelaskan Bang Andre, bagaimana itu skrupel iman. Oke, kita lanjutkan. Dilahirkan kembali dalam pembaptisan, umat beriman diteguhkan oleh sakramen penguatan. Ya, ini sakramen krisma ya. Jadi setelah kita dibaptis, diharapkan kita juga diarahkan kepada sakramen penguatan atau krisma untuk dikuatkan atau diteguhkan. Ya, dan dikuatkan oleh roti kehidupan abadi dalam Ekaristi juga. Gitu. Jadi urutan yang normalnya seperti ini. Nah, nanti akan disesuaikan lagi dengan tempat masing-masing ya. Jadi oleh sakramen-sakramen inisiasi ya, sakramen inisiasi tadi ya, 3 yang tadi, mereka dibawa masuk semakin jauh ke dalam kehidupan Allah dan semakin mendekati cinta yang sempurna. Nah, jadi itulah sakramen-sakramen yang menjadi dasar-dasar kehidupan Kristen. Menerima 3 itu dulu, kita telah bisa bertumbuh di dalam rahmat Tuhan. Sakramen baptis akan kita jelaskan kemudian ya. Artikel pertama. Nah, kita fokus pada sakramen baptis 12-13. Iya, Min, di gereja timur soalnya anak-anak juga sudah bisa dikomunik karena baptis sudah satu dengan krisma. Iya, benar. Nanti kita akan lihat ya, sedikit banyak ada juga dijelaskan di sini tentang gereja timur dan gereja barat atau gereja Latin. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh atau vitae spiritualis ianua. Nah, apa itu? Itu sepertinya bahasa Kalimantan ya.
pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Bercanda bahasa Latinnya. Nanti takut ada yang saking polosnya malah diterima bulat-bulat begitu. Padahal Mimin cuma suka bercanda begitu. Oke, jadi dikatakan di sini baptis adalah mutlak untuk kita menerima sakramen-sakramen yang lain. Sampai di sini bisa difahami ya, bagaimana kebingungan Mimin kemarin ketika ada orang kerasukan setan minta didoakan padahal non Katolik dan maksudnya Muslim. Nah, kalau Protestan kan kalau sudah dibaptis dan kebetulan under PGI baptisannya sah secara Katolik juga, itu lebih enak untuk mendoakannya karena dia bisa menerima rahmat dari sakramen-sakramen juga dengan doa-doa kita. Tapi yang tidak dibaptis kita bingung gimana mendoakannya. Karena biasanya sebelum orang yang kerasukan itu dibawa kepada kita kan biasanya kita suruh cek psikologis dulu, kemudian apalagi cek medis, dan kemudian sakramen pengakuan dosa sebelum pada akhirnya sampai kepada tim Komsabe itu. Karena ini bingung. Ketiga-tiganya belum. Ke dokter juga enggak. Ada sih ke dokter dikasih obat penenang begitu kan. Tapi ke psikologis enggak. Terus ngaku dosa juga enggak. Ya, tapi kita serahkan kepada Tuhan saja ya. Ya, ternyata begitu Mimin dengar terakhir-terakhir lebih banyak pengaruh psikologinya daripada itu si anak. Jadi kita serahkan ke psikolog. Kita juga harus jujur dalam hal ini ya. Kalau bukan bidang kita, ya sudah, kita hanya bisa bantu doa secara umum, secara general. Bukan lagi doa pelepasan, tapi doa supaya Tuhan mencurahkan rahmat kepada orang itu walaupun dia bukan orang Kristen ya. Kita hanya berharap dan berniat baik saja supaya Tuhan membantu dia. Begitu. Karena secara teori dia belum bisa menikmati rahmat-rahmat dari sakramen ya, tapi secara niat kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan niat baik hanya karena berpikir, oh dia kan bukan Katolik, dia belum dibaptis dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, baik. Nah, oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Karena rahmat baptis tersebut, kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja, dan ikut serta dalam perutusannya. Nah, pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Apa saja yang kita peroleh dalam sakramen baptis? Nah, kita lihat di sini ya. Pertama, dibebaskan dari dosa asal, dilahirkan kembali sebagai menjadi putra-putri Allah atau menjadi anak Allah, menjadi juga anggota-anggota tubuh Kristus. Artinya apa? Kita ambil bagian dalam persekutuan para kudus. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, apa itu? Gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang masih sedang berjuang di dunia, dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Nah, kita ambil bagian, menjadi bagian dari gereja-gereja ini, dan kita pun punya misi, yaitu apalagi setelah Krisma ya, kita memiliki tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Dan ternyata, dan astaga, ternyata baptis adalah mutlak perlu untuk menerima rahmat-rahmat yang lain. Oke, kita lihat kalian tulis apa di sini. Amin. Saya diberi mimpi Bunda Maria dari kecil serta Yesus Kristus akhir-akhir ini. Apakah ini panggilan? Terus Dinda bertanya kepada si Dita tadi yang bertanya, Dita gula aren ya, kenapa nih Dita gula aren? Dita karena manis seperti gula aren atau gimana? Wah, ini mantap nih. Ketika ditanya Dinda, kamu Katolik bukan? Terpanggil jadi suster kali. Aku non Katolik, kata si Dita, gula aren yang manisnya. Wah, mantap ya, bagaimana rahmat itu juga bisa seolah-olah keluar dari gereja dan menemukan orang yang Tuhan panggil. Nah, kita tidak pernah bisa mengerti kenapa bahkan orang-orang di luar gereja Tuhan bisa panggil. Seperti Dita gula aren ini. Ya, Dita gula aren, coba kamu pergi ke gereja Katolik terdekat, ya. Nah, kamu mulai konsultasi di situ ya, dengan romonya mungkin, atau dengan sekretariatnya, coba ikut katekumen, belajar agama. Di situ kamu akan dipertemukan dengan Bunda yang sayang dengan kamu itu, yang tiap hari
sering hadir di dalam mimpimu. Nah, nanti itu akan dijelaskan dengan lebih banyak ya. Ada panggilan spesial untuk Dita Gula Aren. Ya mungkin karena kamu manis, jadi Bunda Maria datang ya ke mimpimu. Wah, mantap. Halo Kak Admin, sudah lama nggak komen. Hei, puji Tuhan. Kemarin saya sudah diterima dari Protestan ke Katolik. Wow. Oh iya, Benaya ya. Kemarin masih ingat nih Mimin yang pada waktu itu dia bertanya, gimana cara masuk Katolik ya gitu kan. Terus teman-teman di sini pada komen, cari gereja Katolik terdekat dan daftar jadi katekumen. Nah, ternyata Benaya salah satunya, dan malam ini ketika Paskah kemarin, baru saja Paskah hari Minggu kemarin kan, sekarang Senin baru 1 hari yang lalu, Benaya telah resmi menjadi bagian dalam gereja Katolik, telah menjadi anak Allah, telah menjadi bagian dari persekutuan para kudus, gereja yang jaya di surga, gereja yang sedang berjuang di dunia, dan gereja yang perlu kita doakan di api penyucian, dan berhak menerima lebih banyak lagi rahmat-rahmat Roh Kudus. Kita tepuk tangan dong untuk Benaya. Ayo, tepuk tangan. Luar biasa. Benaya sudah masuk ke dalam grup belum? Kalau belum, ini ya, masuk ke Telegram kita, Telegram Komsa KKSM online. Nanti toel Mimin di situ, nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Jadi pingin ngopi gula aren, kata Dinda ya. Ya, semoga panggilan yang sama nanti datang juga kepada Dita Gula Aren. Amin. Puji Tuhan, senang sekali Benaya ya. Bagaimana pelajaran-pelajaran selama masa katekumen yang telah kamu terima ya? Coba di-share di sini. Sambil ketik-ketik, sambil mendengarkan katekismus ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita ulangi sedikit di atas. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Nah, ya Valin. Bagaimana sakramen ini dinamakan? Nah, poin 12-14. Orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan inti ritusnya, membaptis. Nah, bahasa Yunaninya apa? Baptizein. Nah, ini siapa tahu ini artinya mencelup loh. Baptizein itu bahasa Yunani artinya mencelup. Siapa tahu di antara kalian one day akan bikin warung kopi atau warung teh, boleh dikasih nama ini, Baptizein Coffee atau Baptizein Tea, artinya kopi celup atau teh celup. Wah, ini mulai hujan di sini. Bagaimana di tempat kalian? Apakah musim hujan? Di sini tadi sore hujan lebat, terus stop sebentar, ini barusan hujan lagi. Oke. Baptizein ya, berarti mencelup. Bukan mencebur ya, tapi mencelup. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen. Katekumen ini calon baptis ya, ke dalam kematian Kristus, dari mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5:17 dan Galatia 6:15. Nah, jadi katekumen itu mereka yang sudah mati bersama Kristus dengan seluruh dosa-dosanya, kemudian ikut bangkit juga ketika Yesus bangkit sebagai ciptaan yang baru. Dicelup di dalam air. Nah, air ini adalah hal yang mutlak perlu selain rumusan aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kelak akan kita perdalam. Oke, baik. Kita lihat kamu tulis apa di sini. Catholics or Christians. Nah, ini ada dia menjawab kepada Benaya. Iya, sama dulu. Aku juga mantan Protestan, Bang, dari HKBP. Hehehe. Puji Tuhan ya. Banyak yang akhirnya Rome Sweet Home. Setahu Mimin HKBP agak mirip-mirip dengan Katolik ya. Lagu-lagunya, liturginya begitu ya. Mimin belum pernah sih masuk ke gereja HKBP, tapi Mimin pernah masuk ke dalam gereja yang mirip Katolik, ada liturginya, terus lagu-lagunya juga adem gitu ya, kayak Mada Bakti, Puji Syukur gitu.
Mimin lupa gereja apa gitu. Nah, dulu pernah Mimin bersama teman-teman ngadain festival lagu-lagu rohani untuk seluruh gereja Kristen di Kalimantan Barat. Kami kasih nama West Borneo, apa itu, WBCSC, West Borneo Christian Contest Singing ya, begitulah, lupa, itu belasan tahun yang lalu. Dimasuk ke setiap gereja ya, promo-promo, ayo ikutan begitu. Bintang tamunya waktu itu kita undang Maria Sandi dan Kia Afi. Nah, akhirnya punya pengalaman masuk ke berbagai denominasi gereja-gereja Protestan ya. Oke, Benaya, Kuskupan Surabaya ya, puji Tuhan. Profesiat, Benaya, dan siapa tadi, Catholics are Christians ya. Saya dari paroki Santa Maria Tak Bercela yang dulu sempat dibom tahun 2018 itu, Min. Wah, ya itu kasus besar pada waktu itu ya. Waduh, itu memang luar biasa, dan itu menghasilkan satu martir ya, Mas Bayu kalau nggak salah. Mas Bayu itu yang menutupin bom dengan tubuhnya kalau nggak salah ya. Selain yang dari NU itu siapa itu tahun 2000-an yang dari NU, yang terbaru kan Mas Bayu yang kena. Nah, ternyata Mas Bayu ini dia punya tante itu temenan sama Mimin begitu. Jadi tantenya Protestan, tapi dia sering sharing di medsosnya dia tentang kekagumannya terhadap ponakan yang satu ini, yang menjadi martir di dalam gereja ketika ada pengumuman. Jadi Mimin bisa update kisahnya si Mas Bayu ini dari postingan tantenya. Iya. Banyak Mimin sekarang pindah dari Protestan ke Katolik, lagi rame. Wah, Mimin juga baru tahu ya. Semoga pindahnya betul-betul ya, bukan karena pernikahan. HKBP memang ada beberapa yang mirip Min karena mereka Lutheran. Oh begitu. Yes. Contoh skrupel iman dari kisahnya Santo Ignatius. Yes, Santo Ignatius sangat terkenal dengan discernment-nya. Jadi tentu membahas juga yang namanya skrupel-skrupelan begitu ya. Karena skrupel membuat kita bimbang. Apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari setan, apakah ini dosa, apakah ini tidak, jadi bimbang terus. Nah, untuk itu kita perlu discernment atau pembedaan roh. Itu diajarkan dengan baik oleh Santo Ignatius dari Loyola. Kalau nggak salah ada kursusnya itu, bagaimana bisa memahami pembedaan roh ini ya, atau karunia discernment ini. Jangan lupa, coba aja tanya sama Romo-Romo Ignatian, atau googling aja. Kursus discernment atau pembedaan roh, begitu. Iya Mas Bayu itu juga omnya teman saya. Wah begitu ya. Rest in peace untuk Mas Bayu ya. Dia menjadi santo pelindung. Ya, kita angkatlah secara pribadi walaupun secara gereja. Ya semoga one day ya, bahwa dia adalah orang kudus untuk gereja tersebut, yang pasti akan melindungi umat di situ dengan doa-doanya. Lutheran, kata Heo, Lutheran emang mirip Katolik, Min, terutama Lutheran tradisionalnya. Yang High Church secara look sangat-sangat Katolik. Terus dijawab oleh Catholics are Christian, tapi HKBP belum Lutheran asli sih. Belum Lutheran asli juga, Min, karena kalau yang aslinya kayak di luar gereja. Kayak di luar negeri, itu sangat Katolik. Ya, Lutheran mix Calvinist. Oke, lanjut kata komennya lagi, baik. Oke, baik. Wah, rupanya si Bena ini masih belum bosan nih menjadi kata komen ya. Barusan kemarin dibaptis, masih pingin belajar lagi. Baik, puji Tuhan. Ya, apalagi katakan di sini, oke. Arti dibaptis adalah kita dicelupkan ke dalam air, pakai forma dan materi, nanti menjelaskan apa maksudnya, kemudian kita mati, meninggalkan dosa lama kita bersama Kristus, untuk kemudian bangkit dan lahir baru sebagai ciptaan baru. Ketika Yesus bangkit, kita pun ikut bangkit. Begitulah. 12:15. Sakramen ini juga dinamakan pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh
Kudus. Titus 3:5. Jadi kalau kalian ketemu Titus 3:5, kalian tahulah maksudnya ya, bahwa ini yang disebut dengan pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu sebenarnya sakramen baptis. Nah, ada di dalam kitab suci. Tadi ada yang bertanya, mana yang namanya sakramen baptis? Apakah tertulis dalam kitab suci sakramen baptis? Nah, ini dia. Sebenarnya ini adalah cara menafsirkan, ya, begitu. Tidak perlu kita menunggu plek kalimatnya ada di dalam kitab suci. Contohnya seperti pohon Natal, nah tidak ada itu di dalam kitab suci ayatnya. Atau sembahlah Allah Roh Kudus, tidak ada itu anjuran di kitab suci kalimat seperti itu. Sampai angsa beranak atau kucing bertanduk pun nggak kita ketemukan ya. Jadi ini cara menafsirkan. Karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dari air dan roh yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3:5. Jadi untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan menikmati rahmat-rahmat dari sakramen ini, orang harus mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, tidak harus dibaptis. Ya, itu dia. Jadi kita lanjutkan 12:16. Pembaptisan ini juga dinamakan penerangan, atau boleh juga kalau kalian mau sebut pencerahan. Nah, tentu yang dimaksud bukan pencerahan kulit ya, seperti yang diinginkan oleh orang-orang masa kini. Skincare gitu ya. Untuk mencerahkan vitamin C, kolagen dan sebagainya. Nah, ini yang dicerahkan adalah jiwa kita. Karena siapa yang menerima pelajaran katekese ini diterangi oleh Roh. Ya, Yusinus dalam apologetnya, ya, ini salah satu dokumen gereja ya. Karena di dalam pembaptisan ia telah menerima sabda. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Yohanes 1:9. Maka orang yang dibaptis itu setelah menerima terang, Ibrani 10:32, menjadi putra terang. 1 Tesalonika 5:5. Ya, malah menjadi terang itu sendiri. Efesus 5:8. Nah, setelah kita dibaptis, dikatakan di sini, ya, kita telah menerima sabda. Siapakah sabda itu? Sabda itu adalah terang yang menghalau segala kegelapan. Jadi, cahaya itu, penerang itu mencerahkan kita. Membuat kita menjadi bernyala juga. Menyala abangku, begitu ya. Kita menjadi putra terang dan bisa menerangi orang lain dengan rahmat-rahmat yang kita terima dan kita dalam tanda petik kelola di dalam diri kita. Ya, however, kita tetap harus mengusahakan rahmat dan bekerja sama dengan rahmat ya. Tentu setelah dibaptis bukan berarti itu menjadi puncak daripada hidup kita dan besoknya kita sudah boleh meninggoy gitu ya. Enggak. Karena hidup kita masih panjang, kita harus tetap bekerja sama dengan rahmat tersebut dari hari ke hari. Jadi kalau salah satu santa mengatakan seperti ini, dia bilang, aku ingin menjaga pakaian suci baptisku tetap putih sampai pada akhir zaman. Nah, maksudnya inilah ya, dia menjaga rahmat baptisnya agar dia bisa lebih banyak menyenangkan Tuhan daripada mendukakan Tuhan. Jadi dia mengistilahkan baju putihnya atau pembaptisannya itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, oke, lanjut kelas katekumen. Wow, goyang-goyang, ya maklum lah. Harap maklum. Nah, kita lihat ya. Kita geser-geser. Salut juga mimpin kalian anak-anak muda ya. Mau tetap mendengarkan hal-hal yang begitu pelik untuk dikuaki atau diungkapkan secara bahasa. Karena kita berbicara hal-hal yang adikodrati. Ini masalah rahmat.
Jadi kita sudah memasuki dimensi rahmat, bukan dimensi manusia belaka pada umumnya nih teman-teman. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalau yang asli ada badaknya kok, kata Andre. Kelahiran dan pembaruan Roh Kudus, bau-bau baptis Paskah. Ya, kalau bau-bau baptis Natal bagaimana, Andre? Ya, jadi kita kadang dibaptis saat Paskah dan saat Natal. Ya, siapa tahu apakah di sini ada yang mengalami yang satu baptis Paskah, yang satu dibaptis pada saat Natal. Bisa cerita bedanya di mana, rasanya apa sih, bau-baunya kayak apa tuh? Ya, mungkin menarik juga. Siapa tahu ada kesan yang berbeda. Oke, kita mendengarkan kutipan dari Santo Gregorius dari Nazianza. Dikatakan di sini. Ini indah sekali, ini kalau mau di screenshot ini keren ini. Pembaptisan adalah anugerah Allah yang paling indah dan paling mulia. Jadi ini anugerah ya, teman-teman. Nggak bisa kita membaptis diri kita sendiri, nggak bisa. Kita nggak punya otoritas untuk itu dan nggak punya kuasa. Kita nggak bisa dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita mendatangkan Roh Kudus atau memateraikan jidat kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nggak. Kuasa ini diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan kepada para rasulnya. Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia sesungguhnya meninggalkan kepada kita warisan yang sangat berharga. Apa itu? Otoritas. Tuhan Yesus meninggalkan otoritas. Ya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Alkitab, tidak meninggalkan kitab suci, tapi otoritas. Ya. Dan otoritas itu diberikan kepada Petrus untuk kemudian diperpanjang kepada para rasulnya atau uskup-uskup tersebut. Untuk kemudian diperpanjang lagi kepada imam-imamnya dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, ini adalah anugerah dari Allah, warisan surgawi yang kita miliki sejak 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Kita menamakannya anugerah, juga rahmat, juga pengurapan, juga penerangan seperti tadi ya, busana kebakaan, pemandian kelahiran kembali, meterai, nah, bukan meteran ya, meterai, dan menurut apa saja yang sangat bernilai. Nah, akan dijabarkan satu-satu di sini. Disebut anugerah karena ia diberikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa. Nah, jadi kita itu menerima begitu saja secara pasif. Ya, karena kita nggak punya apa-apa untuk membalasnya. Dan apakah yang kita miliki yang tidak kita terima? Semua adalah yang kita alami, yang kita nikmati sebagai orang Kristen adalah anugerah, bukan karena kekuatan kita. Ya. Nah, kemudian disebut rahmat karena ia malah diberikan kepada orang yang bersalah, orang yang penuh dosa seperti kita. Dan itu butuh rahmat dan Tuhan tahu itu. Maka di dalam pembaptisan kepada kita dilimpahkan sekian rahmat. Adalah sebuah bantuan surgawi kepada kita. Karena tanpa rahmat nggak akan ada kita muncul di surga. Karena ini pekerjaan adikodrati semua ya, ini pekerjaan roh. Nggak bisa hanya menerima bantuan secara jasmani dalam hal seperti ini. Oke, karena disebut pembaptisan